Syukur itu obat paling mujarab itu. Syukur mengikat nikmat Allah. Kata ulama tu ya, syukur itu mengikat nikmat Allah itu. Kufur melepaskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki hari ini itulah yang terbaik dari Allah untuk kita itu. Syukur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghafari mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wassahhil akhlaqana bil hilm wanshur alaina min khazaini rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan ni'mah dan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dapat beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah akan sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mentaufikkan kepada kita semua untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan keikhlasan niat kita, ketulusan hati kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, dan sebabnya duduk kita di majlis ini menjadi kita digolongkan orang-orang yang senantiasa cintakan ilmu, ya, cinta dengan majlis-majlis ilmu yang insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaat dari para alim ulama, daripada alim ulama yang menjadi warasatul anbiya insya-Allah. Pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini, kita melanjutkan kembali kajian kita, di mana tema pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai asyaratul asya allati tumitul qalb. 10 perkara yang membuat hati menjadi mati. Seorang ulama yang terkemuka yang bernama Syekh Syaqiq Al-Balkhi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau mengatakan atau menceritakan kisah seseorang ulama sufi, ulama atau tasawuf yang sangat terkenal sekali, ya, yang sangat viral sekali, ya, itu yang bernama
Al-Imam Ibrahim bin Adham, ya. Imam Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi terkemuka, ya, seorang ulama yang terkenal sekali, ya. Jadi diceritakan ketika beliau pergi berjalan-jalan ke pasar, ya. Pasar yang letaknya di kota Basrah, ya, di Irak. Kemudian ketika beliau sampai di pasar itu, orang-orang berkerumun duduk di dekat beliau, ramai sekali duduk yang mendengarkan nasihat-nasihat beliau, ya. Namanya orang viral, ya. Kalau viral nih mana-mana diikuti orang. Mau makan bakso pun payah kalau udah viral, ya. Orang mau berfoto apa segala macam, ya kan. Nah, jadi ketika Imam, ya, Ibrahim bin Adham sampai ke pasar Basrah di Irak itu, lalu orang-orang berkumpul ramai di dekatnya, ya, ingin mendengarkan penyampaian-penyampaian, nasihat-nasihat, kata-kata mutiara dari beliau, ya. Kemudian ada salah seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Ibrahim, ya, Ibrahim bin Adham, ya, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lama kami berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi doa-doa kami tidak pernah diijabah, ya. Doa-doa kami tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah, aku terima, aku kabulkan, kata Allah, ya. Ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perkataan itu, Imam Ibrahim bin Adham berkata, "Wahai penduduk Basrah, ya, wahai penduduk Basrah, kalian tahu apa penyebabnya? Karena Allah tidak mengijabah doa-doa kalian." Ya. Imam Hasan Basri berkata, "Sesungguhnya hati kalian semuanya telah mati, ya. Sesungguhnya kalbu kalian itu sudah mati. Jasad itu hidup, ya. Badan itu hidup, tetapi hati itu mati, ya." Maka Imam Hasan Basri mengatakan, Allah tidak akan mengkabulkan, dalam sebuah riwayat perkataan Imam Hasan Basri, ya, Allah tidak akan mengkabulkan doa orang-orang yang hatinya itu mati, ya, hatinya kosong itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Nasaihul Ibad itu, ya. Adapun ke 10 perkara yang dapat mematikan hati seseorang itu, yang pertama yaitu sesungguhnya kalian mengakui, mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala yang merizkikan kalian, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, memelihara kalian, ya. Namun kalian tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang menyebabkan matinya hati seseorang, ya. Ketika kita mengakui Allah itu Rabb kita, ya, yang menjaga, yang merizkikan, yang memelihara kita, ya, maka ketika kita tidak menunaikan hak-hak daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mati hati kita, ya, mati hati kita itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita ikrar, ya, ketika kita mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb kita, semua kita sudah mengikrarkan itu, ya. Semua kita telah mengakui itu sejak dari alam rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para roh ini? Alastu birabbikum, ya, tidakkah aku ini adalah Rabb kalian yang merizkikan, yang menjaga, yang memelihara kalian? Apa kata kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Qalu bala syahidna. Bahkan ya Allah, kami bersaksi, kami mengakui, ya, kami berikrar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seseorang, ya, atau ruh itu mengikrarkan, ya, mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya, ya, yang menciptakan, yang merizkikan, yang menjaga, memelihara dan seterusnya, maka dia lahir dalam keadaan selamat, ya,
lahir dia dalam keadaan selamat. Tapi ketika ruh tidak mengikrarkan apa yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka dia akan lahir dalam keadaan tidak bernyawa, kata para ulama. Itu ya. Ada yang meninggal dunia lahir dalam keadaan mati karena tidak mengikrarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu tadi. Ya. Jadi jelas Bapak Ibu, ketika kita selamat lahir dalam keadaan sehat walafiat, ya, kita semua tentunya sudah berikrar mengakui itu semua, maka tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, yang membuat hati seseorang itu menjadi mati itu, ya, sesungguhnya kalian membaca kitabullah, yaitu firman-firman Allah, Al-Qur'an, ya, tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. Itu perkataan Imam Ibrahim bin Adham, ya. Sungguh kalian membaca Al-Quran, ya. Barangkali ada di antara kita yang baca satu hari satu juz itu. Bahkan ada yang khatam setiap bulan, ya. Tapi kata Imam Ibrahim bin Adham, ya, orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri di dalam kehidupannya, justru itu akan mengeraskan hatinya, ya, akan mematikan hatinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya, ya, tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anuhu, ya. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Para ulama menjelaskan, ya, tentang riwayat. Apa kata ulama? Ada orang yang membaca Al-Quran, ya, bagus suaranya, tepat makharijul hurufnya, hukum ahkam dan sifat-sifat hurufnya, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang dia baca. Dia membaca sekedar di lisan tapi tak masuk ke dalam kalbunya, tak tembus ke dalam hatinya. Sekedar di lisan saja, ya. Maka Al-Quran yang dia baca itu membuat hatinya menjadi keras. Al-Quran melaknatnya, ya. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Sebagian ulama lagi menjelaskan, yaitu banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak beradab, beretika ketika membaca Al-Quran itu. Nah, ini juga tidak sedikit ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Banyak yang membaca Al-Quran tetapi tidak beradab, beretika ketika membaca Al-Quran itu. Maka penting kita perhatikan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Seperti apa duduk ketika membaca Al-Quran, ya, dipegang, ditinggikan Al-Quran itu, jangan diletak di atas lantai, ya. Ada orang baca Quran tapi Quran di atas lantai, kayak baca komik, ya. Banyak orang baca Al-Quran tapi Quran melaknatnya, ya, itu. Kemudian banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Sebagian ulama lagi menjelaskan dia membacanya tanpa memperhatikan makharijul hurufnya, panjang pendeknya, ya, tempat keluar hurufnya, hukum ahkamnya, macam-macam, ya. Kalau belajar tajwid nanti kita di situ membahas tentang ahkamul khamsah, hukum 5, seperti izharnya, ikhfa'nya, qalqalahnya, ya, idgham dan seterusnya, ya. Dia tidak memperhatikan itu, asal baca aja, ya. Tidak memperhatikan sifat-sifat hurufnya. Maka dia membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin keras dan mati hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Rasulullah menjelaskan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu, penolongmu, pensyafaatmu nanti di hari kiamat. Au alaika, atau dia balik menjadi bumerang, ya, menjadi musuh yang menuntut kita nanti di hari kiamat. Ya Allah, ini dia yang baca Quran, rajin dia baca aku nih Allah, ya, tapi tidak pernah dia amalkan di dalam kehidupannya. Rajin dia baca Quran nih Allah, tapi asal-asal aja bacanya, tidak pernah bermusafahah, tidak pernah bertalaki, tidak pernah dia tahsin bacaannya. Ya Allah, menuntut tuh Quran itu, ya. Quran itu ada hak itu,
Maka Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Maka kalian rattilkanlah Al-Qur'an itu. Apa tartil itu? Tajwid. Maka kalian bacalah Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar tajwid. Ya. Tajwidkan Al-Qur'an dengan sebenar-benar tajwid. Itu. Belajar. Bapak Ibu perbaiki bacaan kita, jangan merasa sempurna, ya, jangan merasa udah bagus, udah hebat, ya, karena ilmu Allah ini semakin kita dalami, semakin kita selami, dia semakin tak nampak dasarnya. Semakin kita berenang, semakin tak nampak tepinya. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang Allah anugerahkan kepada kita ni sedikit. Ibarat jarum yang kita celupkan di dalam samudera yang luas, kemudian kita angkat, yang basah di hujung jarum itulah ilmu kita. Ilmu Allah itu semuanya yang tinggal itu. Itu pun dititipkan oleh Allah. Allah karuniakan sementara waktu saja. Sifatnya menumpang di akal yang sehat ilmu itu. Ya, ketika Allah tarik kembali nikmat itu, pecah pembuluh darahnya, stroke dia, maka diangkat ilmunya. Allah ambil kembali semua itu. Maka mari kita duduk di majelis-majelis tahsin, ya, perbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Di masjid kita ni ada kajian, ya, Imam Amin Yono Syukur, itu dari Masjid Agung. Malam apa, Pak? Malam Kamis, Rabu malam. Ba'da maghrib sampai isya. Belajarlah sama beliau, Imam Masjid Agung, ya, Imam Masjid Raya An-Nur, ya. Belajarlah sama beliau itu, insyaallah, ya, perbaiki bacaan kita, ya. Dah bagus pun kita duduk di majelis ilmu itu dapat keutamaan. Andai dah bagus pun bacaan kita nih, ya, duduk di majelis ilmu itu kita dapat keutamaan, fadilah menuntut ilmu itu, ya. Ketika kita berdiri kita merasa kita udah pas bacaannya, udah bagus, nah di situ paham setan itu, ya. Disitulah masuk setan itu, tertipu kita itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, ya, yang dapat mematikan hati seseorang. Sesungguhnya kalian mengakui, ya, mengklaim, ya, bahwasanya setan itu musuh kalian. Namun kalian tetap memperturuti keinginannya. Ini yang mematikan hati. Kita mengakui, kita mengklaim bahwasanya syaitan, iblis itu adalah musuh kita, ya. Tapi buat main-main, tidak sungguh-sungguh, ya. Maka Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata, ya. Fattakhizuhu aduwwa, maka jadikan dia sebenar-benar musuh. Jangan buat main-main, ya. Kita tahu setan itu musuh kita, tapi kita ikuti juga. Mana ada Pak Ustaz? Barusan gibah, barusan menceritakan keburukan aib orang lain, ya. Barusan suka bersangka-sangka yang buruk terhadap saudara yang lain. Itu semuanya mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan semua itu, ya. Memang seorang yang beriman itu selayaknya dia tahu bagaimana jurus-jurus syaitan itu masuk mentalbis hatinya. Bagaimana dia itu mesti tahu tipu daya, cara, ya, syaitan itu menghabiskan pahala amal kebaikannya. Seorang yang beriman itu mesti tahu gitu, ya, kalau enggak habis. Kita kalau mau selamat dari musuh ini tentu mesti tahu tipu daya musuh itu, muslihatnya seperti apa, kita mesti kuasai itu. Setan pun sama itu. Kalau kita enggak paham seperti apa dia menghanguskan pahala amal kebaikan kita, ya, merusak iman akidah kita, maka terjerumus kita ke dalam kebinasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam cara syaitan itu merusak iman, merusak amal ibadah kita. Di dalam salat, ya, dia masuk. Di dalam sedekah kita dia masuk. Di dalam baca Quran kita dia masuk. Ya, di dalam amal-amal kebaikan kita semua dia masuk itu. Tidak ada istirahatnya setan itu, Bapak Ibu. Ya, tidak ada tidurnya, 24 jam dia itu. Ya. Syaitan laknatullah alaih 24 jam itu senantiasa menggoda, menghasut, ya, menghasad, mendengki itu. Bagaimana kita itu rusak imannya, rusak amal salihnya.
Yang paling parah sekali nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usaha kerasnya di waktu kita menghadapi sakaratul maut. Wah, itu dahsyat itu, ya. Itu usaha terakhir itu. Dia panggil teman-temannya sebanyak mungkin, berkumpul di dekat seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu. Dia berusaha sebisa mungkin seseorang ini mati dalam keadaan tercabut imannya, murtad, ya. Jadi banyak orang yang murtad itu, kata Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, ya, yang keluar dari Islam, yang tercabut imannya itu bukan di waktu dia sedang sehat-sehat seperti ini, ya Bapak Ibu. Dalam keadaan sehat-sehat seperti ini nampaknya saleh, salihah, datang ke masjid, salat berjamaah, ya, baik amalnya. Tapi banyak yang tercabut imannya, yang murtad, yang kafir itu ketika sakaratul maut itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita mesti belajar tuh, ya, ada kajian khususnya itu, ya. Untuk kita itu kenal betul-betul bagaimana tipu daya, cara-cara setan muslihat, syaitan iblis itu merusak amal ibadah kita, ya, merusak iman, merusak akidah kita. Itu patut seorang yang beriman itu tahu. Kalau enggak, bagaimana dia mau membuat perlawanan itu? Ya, Allah perintahkan fattakhizuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai sebenar-benar musuh. Bagaimana mau menjadikannya musuh? Kita tak tahu strategi musuh itu, ya kan? Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang dapat mematikan hati seseorang itu, ya, sesungguhnya kalian, kata Imam Ibrahim bin Adham ini, ya, sesungguhnya kalian mengklaim mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Imam Ibrahim bin Adham punya kalam luar biasa, kalamnya. Kalian mengklaim, mengakui, bahkan beriman, ya kan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi meninggalkan sunnah-sunnahnya, tidak mengikuti jejak asar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kita kalau mencintai seseorang itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita perlihatkan kepadanya, ya, sesuatu yang dia suka itu kan. Tidak mungkin sesuatu yang dia benci, itu tidak mungkin itu, ya. Pasti kita akan perlihatkan sesuatu yang dia suka, yang dia cinta. Apa yang dia suka, itu yang kita akan perlihatkan kepadanya, ya. Cinta kepada seseorang itu, ya, ini cinta yang hakiki, ya, cinta yang sebenar cinta itu, ya, rela berkorban, ya, rela mempertaruhkan jiwa raga itu, ya, untuk seseorang yang dicintai. Maka sahabat-sahabat itu semua, Bapak Ibu, ya, rela berkorban demi Allah dan Rasulnya itu, karena cinta tadi, hub itu, ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat, ya, dia enggak cinta dengan yang namanya labu itu, enggak suka makan labu, buah labu. Tapi karena Rasulullah cinta, Rasulullah suka dengan buah labu, dia pun jadi cinta, jadi suka dengan buah labu itu. Dia paling paham seorang sahabat ini, ketika Rasulullah itu makan, dia selalu menghidangkan untuk Rasulullah SAW. Ya, ini ketika makan dengan sahabat, selalu dia sediakan untuk Rasulullah itu seperti makanan sarit, ya, kari, bercampur dengan daging, kacang-kacang seperti itu. Kemudian di dalamnya ada labu. Dia tahu Rasulullah suka labu, dia tidak suka sama labu. Dihidangkannya untuk Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini rupanya kalau makan, ya, seperti kuah sarit gitu, ya, kuah kari gitu. Ada campuran daging, kemudian seperti kacang-kacangan. Kemudian ada di dalamnya juga labu itu. Rasulullah itu selalu mencari-cari labu itu, karena dia cinta, dia suka dengan labu itu. Nah, kalau dihidangkan itu, dia cari-cari itu mana labu. Kayak Bapak Ibu lah kan, masak goreng jengkol, ya, atau goreng petai. Di situ ada ikan teri juga, ada tempe, ada tahu. Apa yang Bapak Ibu cari? Hah? Jengkol. Pasti petai yang Bapak cari. Kenapa? Suka sama jengkol, suka sama petai. Rasulullah itu seperti itu, sukanya sama labu itu.
Jadi sahabat yang tidak suka sama labu tadi ngomong, aku ini sebenarnya tidak suka sama labu ini, tapi karena Rasulullah suka kali, cinta kali sama labu ini, aku pun jadi suka juga sama labu. Jadi berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Wah, itu luar biasa juga. Ya, itu luar biasa. Ya. Ada model itu kali, Pak. Sama istri kita ada enggak? Kayak gitu tuh. Ya. Kita tidak suka tuh, tapi dia suka. Ya. Kemudian bisa enggak kita suka juga dengan yang dia suka? Padahal kita tidak suka. Bisa, Pak, ya. Nah, itu cinta berarti itu, Pak. Hakikat cinta itu. Itu cinta berarti itu. Kalau enggak berarti enggak cinta. Cinta juga, tapi cinta palsu namanya itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tampakkanlah, hidupkanlah, amalkanlah sunnah-sunnahnya itu kalau betul kita cinta kepada beliau itu. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang mengamalkan sunnahku, kata Rasulullah, ya, di saat akhir masa, akhir zaman ini, ya, falahu, maka untuknya 100 mati syahid itu. Sebagian riwayat mengatakan 70 mati syahid itu. Besar pahalanya. Ya, Rasulullah pun tidak tanggung pula cintanya dengan umat ini, Bapak Ibu. Ya, terkhusus nih umat akhir zaman, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Paling dipikirkan sama Rasulullah kita nih, Bapak Ibu. Kita ini yang paling dipikirkan sama Rasulullah. Paling risau sekali Rasulullah dengan kita ini, yang dimuliakan Allah. Ya. Yang dipikirkannya apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku. Ya, Ibu yang dimuliakan. Suatu ketika Rasulullah menangis, termenung sambil menangis. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa menangis itu? Ya, aku menangis, aku teringat akan saudara-saudaraku. Bukankah kami ini saudaramu nih ya Rasulullah? Kami ini semua saudaramu. Bukan, kalian ini sahabatku, kata Rasulullah. Saudaraku tuh umat akhir zaman, saudara, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya. Kita buktikan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ya, mengajak orang berbuat baik. Ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sunnah paling besar itu. Sekecil-kecil sunnah apa, Bapak Ibu? Sekecil-kecil sunnah Rasulullah menyingkirkan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain dari jalan. Kulit pisang. Ya. Kalau malah makan pisang kulitnya dicampakkan, itu udah jauh dari sunnah, itu membahayakan orang lain. Dicampakkannya di tengah jalan. Nah, membahayakan. Kalau nampak kaca, duri, ranting pohon, sunnah terkecil itu, Bapak Ibu. Ambil, singkirkan dari jalan itu. Sunnah terkecil itu. Pahalanya 100 mati syahid. Dan sebagai riwayat 70 mati syahid. Masya Allah, luar biasa itu. Ya. Sahabat dulu mendapatkan satu syahid itu, Bapak Ibu, mengorbankan jiwa dan raga. Ya. Mati, Bapak Ibu. Ya. Baru dapat satu syahid. Kita mengamalkan sunnahnya saja ini, Bapak Ibu. Di akhir zaman kehancuran ini, keutamaannya luar biasa. Itu 70 mati syahid sampai 100 mati syahid itu luar biasa. Ya. Ambil kesempatan itu, jangan disia-siakan. Ya. Peci ya, Bapak Ibu, 100 mati syahid. 100 mati syahid. Pakai lagi sorban di luarnya. Udah 200. Itu kalau dihitung-hitung matematika itu. Tapi kita beramal bukan mau ngitung-ngitung itu, Pak, ya. Kita cari ridho Allah, cari ridho Rasulullah itu, ya. Janggut nih, Pak, walaupun tergantung sikit aja ini 100 mati syahid itu, Pak. Besar pahalanya. 70 sampai 100 mati syahid itu. Ya. Maka kalau ada, Pak, jangan dipotong. Kalau enggak ada, ya mau diapain, ya, Pak? Dia enggak keluar gitu kan. Mau orang Indonesia kan. Orang Indonesia ini enggak berbulu loh, Pak. Arab baru lebat nih. Kalau ada ya dipelihara, ya, sunnah Nabi SAW itu, ya. Tapi sunnah ya, nah, jangan pula tersinggung nanti yang tidak berjenggot, ya. Nah, kalau tidak berjenggot, dicukur licinnya jenggotnya, maka kumis pun mesti cukur licin itu. Dah, supaya jangan tasyabuh nanti itu. Rasulullah pesan itu, khaliful musyrikin. Tampil bedalah kalian dengan orang-orang musyrik itu. Suruh tampil beda. Rasulullah suruh kita tampil beda itu. Kalau mereka mencukur jenggotnya, memelihara kumisnya, maka kita panjangkan jenggot kita, cukur kumis.
Kalau enggak berjenggot, dicukurnya licin, jenggotnya kumis pun cukur licin itu. Jangan sampai sama itu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Sebenarnya enggak nampak tua doh Pak kalau berjenggot nih. Gagah, lain pula gagah kalau berjenggot nih. Ya. Jangan menyangka nampak tua Pak Ustaz. Ya, awak muda baru umur lah 50, muda ya baru. Lah gae mah. Nah, kalau 70 masih juga ngomong kayak gitu. Nampak tua saya Pak Ustaz. Umur lah 70. Memanglah tua. Nah, jenggot pelihara biar gagah sedikit. Nampak jantan, aura jantan keluar dari jenggotnya. Nah. Segenggam Ibu ya, sunnah segenggam potong. Segenggam potong apa dirapikan tuh. Kalau udah segenggam tuh rapikan, sunnah gitu. Ya. Kalau putih dia boleh dikasih warna merah gitu. Nah, sama rambut pun kalau putih dah semuanya boleh diwarnai tapi hindari warna hitam. Itu ikhtilaf bainal ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Boleh. Ya, enggak ada masalah itu. Kalau memang nampak putih itu semua enggak selera hidup tuh lagi, boleh dikasih warna itu. Ya, itu kata ulama tuh. Supaya apa? Supaya semangat kita di dalam ibadah umpamanya, supaya semakin harmonis di dalam rumah tangga itu. Jadi istri tengok suami itu semangat gitu kan. Suami nengok istri yang putih-putih tadi udah dikasih warna itu pun jadi semangat lagi ya kan. Begitu maksudnya itu bukan untuk menghilangkan tanda-tanda tua. Karena itu peringatan dari Quran tuh. Dua peringatan Quran yang dahsyat ini Pak tentang hari tua ini. Ya, tanda-tanda itu. Apa itu? Yang pertama umur 40 tahun itu. Tanda-tanda yang dahsyat dalam Al-Quran. Yang kedua uban di kepala itu. Nah, jadi maksudnya bukan untuk menghilangkan tanda-tanda itu, ya, untuk keharmonisan di dalam rumah tangga, untuk supaya lebih semangat di dalam ibadah gitu, Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, nah itu mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sekecil-kecil sunnah hingga kepada sebesar-besar sunnah adalah suatu bukti bentuk kita itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Karena Rasulullah mengakui itu man ahya sunnati faqad ahabbani. Sesungguhnya orang yang mengamalkan sunnahku sungguh berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, sesiapa yang mencintai aku kana ma'i fil jannah. Sungguh nanti dia adalah orang yang akan bersama-samaku di dalam surga itu. Bukti cinta itu Pak, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Salat berjamaah itu sunnah-sunnah besar semua itu Pak. Ya, sunnah-sunnah terbesar semua itu salat berjamaah di masjid itu. Yang tidak wajib dia sunat itu. Sunat muakkad. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Namun bagaimanapun itu secara fakta kita lihat Rasulullah itu tidak pernah salat berjamaah sendiri di rumah. Sehingga di hari beliau sakit parah pun dipapah ke masjid oleh para sahabatnya. Ya, tetap datang salat berjamaah gitu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, kita lanjutkan lagi perkataan Imam Ibrahim bin Adham. Perkara-perkara yang dapat mematikan hati itu, ya. Nah, itu salah satunya itu. Kita mengakui mencintai Rasulullah tetapi tidak mengamalkan sunnahnya, ya. Tidak mengamalkan sunnahnya, tidak mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kebaikan itu, ya. Nah, itu mengeraskan hati itu. Ngaku aja umat Rasulullah tapi tak mengamalkan sunnahnya, itu mematikan hati, mengeraskan hati seperti itu, ya. Baik. Yang kelima, sesungguhnya kalian mengakui, ya, mengklaim bahwasanya kalian itu cinta dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hadir di sini kalau ditanya mau masuk surga enggak? Pasti jawabannya mau, Bapak Ibu. Enggak ada seorang pun yang mengatakan enggak mau, Pak Ustaz. Nah, pasti mau. Kalau ditanya mau surga enggak? Mau surga itu. Bapak tanya pun kepada ahli maksiat mau surga enggak? Mau surga itu. Para penjudi, penzina tanya dia, kamu mau surga apa neraka? Surga katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika seseorang itu mengklaim bahwasanya dia mencintai surganya Allah, ya, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, namun tidak beramal, ya, dengan amalan-amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga itu. Nah, itu mematikan hati itu, Pak. Ya.
Pengen dimasukkan ke dalam surga tapi tidak mau beramal dengan amalan-amalan yang memasukkannya ke dalam surga. Doa aja, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga Firdaus ya Allah. Ya. Tapi Senin Kamis malas. Puasa Senin Kamis tidak pernah minta surganya Allah. Qiyamul Lail tidak pernah, tahajud malam tidak pernah, tapi doa minta surga terus gitu. Ya. Itu mengeraskan hati, ya, mematikan hati seperti itu. Ya. Pengennya surganya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah melakukan amal-amal yang dapat memasukkannya ke dalam surga itu. Ada beberapa amal Bapak Ibu ya yang paling dahsyat yang menjadi jalan pintas untuk masuk ke dalam surga itu. Ada beberapa amalan, banyak ya, dari beberapa riwayat dikatakan. Salah satunya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Itu pintu pintas. Jalan tikus masuk surga. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Sesungguhnya kedua orang tua kita itu adalah pintu tengahnya surga itu. Nah, kalau kalian mau cepat masuk, lewatlah kata Rasulullah. Kalau kalian mau biarkan saja, kalian abaikan, ya terserah kalian kata Rasulullah. Pintu pintas. Ya. Banyak amalan-amalan lain yang membuat kita tuh langsung masuk surga tanpa hisab tuh. Ya. Cepat masuk surga, tidak banyak proses itu. Apalagi ibu ngasih izin suami nikah lagi, pintu pintas juga itu ya. Cuman inilah masalahnya, orang laki-laki ini dia semangat aja poligami, semangat aja tapi tidak berani. Kalau ngomong poligami kita ketawa aja tapi tidak berani itu. Iya. Kalau mau poligami wajib ngerti fikih poligami itu. Wajib ngerti itu. Jangan poligami tidak ngerti fikih poligami, haram itu. Belajar dulu fikih poligami itu seperti apa. Ya. Ya, yang penting kan adil Pak Ustaz. Adil apanya adil? Ya adil tuh ada dua itu. Adil di dalam memberi nafkah itu. Barangkali bisa, ya. Adil di situ bisa. Tapi adil di dalam berkasih sayang itu beda itu. Adil dalam kasih sayang mungkin tidak bisa. Ya. Sayangnya sama gitu, bini muda dengan bini tua sama sayangnya, tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Ya Pak, lebih sayang sama bini muda atau bini tua? Muda lah. Mana bisa sama di situ? Tapi kalau nafkahnya ya per bulannya mungkin bisa disamakan, ya, bisa adil. Nah itu yang mesti belajar di situ tuh, ya. Belajar fikih itu. Ya kalau tidak mampu satu aja lah, cerita aja tidak apa ya. Cerita aja. Ya. Bual-bualan aja. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Banyak lagi lah amalan-amalan yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjadi pintu pintas memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, kemudian ya, selanjutnya yang keenam ya, perkataan daripada Imam Ibrahim bin Adham ya, yang mematikan hati seseorang itu. Sesungguhnya kalian mengklaim bahwasanya kalian itu adalah orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengklaim bahwasanya kalian takut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru kalian tidak pernah berhenti melakukan dosa. Ya, kita takut dengan nerakanya Allah. Ada enggak orang yang kalau kita tanya mau masuk neraka? Mau? Enggak ada, Bapak Ibu. Ya. Semuanya pasti enggak mau tuh Bapak Ibu, takut gitu. Kalau ditanya Bapak Ibu, saya nih Pak Ustaz, ini semaksiat seseorang nih ya, paling maksiatnya kalau kita tanyakan, saya nih Pak Ustaz, biarlah bisa berdiri di pintu surga jadilah Pak Ustaz, asalkan jangan kecemplung masuk neraka. Dia bilang. Itu semaksiat orang tuh kalau ditanya itu ya. Tidak mau dia neraka ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semuanya mengklaim itu ya. Kita tidak suka dengan azab Allah itu, api nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Namun tak ada usaha ya. Kita tetap melakukan dosa-dosa itu. Maka setiap kali melakukan dosa, ikuti ya perbuatan dosa itu dengan perbuatan amal saleh.
Karena amal saleh yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa itu. Maka Rasulullah katakan ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah engkau akan Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Dan ikutilah, iringilah perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Tamhuha kata Rasulullah. Karena amal soleh yang kalian perbuat itu akan menghapuskan amal-amal yang jahat itu, perbuatan dosa itu. Terjerumus di dalam perbuatan dosa, kemudian taubat. Terjerumus lagi, taubat lagi. Jadi sebenarnya tidak ada istilah taubat panas si ayam katanya kan. Taubat sambalado, itu tidak ada sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada. Jangan mudah terpengaruh Bapak Ibu perkataan itu. Jadi kayak gitu gimana tuh Pak Ustaz? Kadang orang kalau dah Bapak Ibu terpengaruh dengan kata-kata seperti itu, apa kata dia? Kalau begitu nantilah puas-puaskan aja lah dulu buat maksiatnya. Puas-puas aja dulu buat maksiat, nanti baru aku taubat. Ya sempat taubat, kalau ditarik langsung tidur malam mati ya Bapak Ibu, dalam keadaan buat dosa besar belum sempat taubat. Gimana ceritanya itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah cinta orang yang suka berulang-ulang taubatnya itu. Ya. Taubat sambalado itulah yang Allah suka tuh. Coba. Buat dosa taubat. Tapi bukan sengaja ya. Aku zina lah, nanti kan bisa taubat. Bukan begitu. Jangan salah paham itu, ya. Dia sudah berusaha bertaubat dari perbuatan dosanya itu dan sudah berusaha untuk menghindarinya, namun terjerumus lagi. Begitu. Maka taubat lagi, begitu. Allah cinta itu. Itu yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu ya cinta ya orang-orang yang suka bertaubat. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat itu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Itu. Apa artinya itu? Tawwabin itu. Tawwab, orang yang suka berkali-kali taubat, buat dosa taubat, buat dosa taubat itu. Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah itu taubat sehari dalam satu riwayat 70 kali, itu minimal itu dalam satu riwayat. Maksimalnya dalam satu riwayat 100 kali Rasulullah itu taubat itu. Hadis sahih semua itu. Kita berapa kali taubat sehari? Paling yang kita baca habis salat 5 waktu itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan habis salat dibaca itu. Jadi azkar habis salat itu Bapak Ibu. Ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan ada wa atubu ilaihnya itu, lafaz taubatnya itu. Ya. Berapa kali dibaca itu? 3 kali sesudah salat 5 waktu. 5 waktu berapa kali baru itu? Tidak sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Minimal 70 kali itu. Rasulullah maksum, ya, manusia yang terjaga, tak pernah berbuat dosa Rasulullah SAW. Tapi 100 kali taubatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan jadi amalan ya untuk kita yang pemula ini ya. Pagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. 50 kali pagi loh Pak. Ya. Baca lafaz taubat yang saya sampaikan tadi itu dengan hati bacanya itu ya. Kemudian sore nanti 50 lagi. Gitu. Pagi 50, sore 50, 100. Ya. Maksimal tuh Pak. Itu udah maksimal tuh insyaallah. Ya, terjaga kita. Jadi dosa-dosa yang kita buat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita enggak sadar kita buat dosa, Pak. Mata enggak sadar buat dosa, telinga tidak sadar buat dosa, ya, kaki tangan tidak sadar. Itu yang tidak sadar itu yang kita takut tuh Pak. Ya, kadang terlalu menganggap remeh dengan dosa-dosa yang kecil, jadi besar juga dosa itu Pak. Dosa kecil bisa jadi kabair loh Pak, bisa jadi dosa besar kalau kita anggap remeh dan kita rutinkan. Ya, bohong itu dosa kecil, kalau keseringan bohongnya jadi dosa besar itu. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi maksimal itu memang mesti 100 kali sehari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, kita selesaikan ini ya, perkataan Imam Ibrahim bin Adham yang mematikan hati itu. Sesungguhnya kalian mengklaim meyakini bahwasanya kematian itu hak. Kematian itu adalah perkara yang sebenar, hak. Maut itu hak Pak, bukan hoax. Ya. Maut itu hak, ya, nyata itu.
Namun kalian tidak berusaha mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi yang namanya kematian. Hari ini kita memandikan orang yang mati itu, memandikan jenazah. Satu saat kita akan dimandikan, itu pasti, Pak. Hari ini kita mengkafani, ya, satu saat kita akan dikafani. Hari ini kita menyolatkan, satu saat kita akan disalatkan. Hari ini kita menggotong orang-orang, ya, yang mati itu, satu saat kita akan digotong, ya. Hari ini kita mengkebumikan seseorang, suatu saat kita akan dikebumikan, itu pasti itu, Pak. Hari ini kita bertakziah ke rumah orang, besok kita pasti akan didatangi para pentakziah itu. Bapak Ibu, meninggal menuju hari menerat 100 hari itu pasti itu, Bapak Ibu. Hak, ya, kematian itu hak itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal malakal maut. Rasulullah katakan sesungguhnya malaikat maut itu yazurukum fil yaum, mengunjungi kalian di dalam setiap hari itu 70 marratan, 70 kali. 70 kali dia mengunjungi kita, mengusap-usap kepala kita. Nah, kita ketawa-ketawa juga tuh, Bapak Ibu. Ya. Dia berdiri di pintu kita tuh 70 kali sehari melihat keadaan kita. Oh, ketawa-ketawa juga lagi, ini aku mau katanya. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, itu mesti kita ambil itu pelajaran di situ tuh, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-8, ya, yang ke-8 perkataan Syekh Ibrahim bin Adham yang mematikan hati itu. Ya, sesungguhnya kalian sering sibuk mengurusi aib-aib orang lain, tetapi kalian lupa dengan aib-aib keburukan kalian sendiri. Nah, ini yang mengeraskan hati, yang mematikan hati. Sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan aib celah orang lain, ya, tetapi lupa dengan keburukan, kekurangan aib diri sendiri. Nah, maka para ahli hikmah mengatakan mata Allah ciptakan dua nih, Bapak Ibu. Ya, mata Allah ciptakan dua ini. Ya. Dua mata ini hikmahnya apa nih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang kanan ini, ya, yang kanan ini melihat kebaikan orang lain. Ya. 99 keburukan orang lain, satu kebaikannya, lihat satu kebaikannya itu. Bapak Ibu, caranya seperti itu. Untuk menghindari tipu daya mata, Bapak Ibu. Untuk menghindari su'uzzan, buruknya sangka itu. Cara melihatnya seperti itu, ya. 99 keburukan orang lain, aibnya itu. Satu kebaikannya, lihat yang satu itu. Kemudian sebaliknya, kita punya 99 kebaikan dan satu keburukan, maka pandanglah satu keburukan kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tugas mata yang kanan ini melihat kebaikan orang lain walaupun satu. Ya. Tugas mata yang kiri ini melihat celah aib kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya yang ke-9, sedikit lagi ya, sampai 10 tadi kan perkataan Imam Ibrahim bin Adham yang mematikan hati seseorang. Sesungguhnya kalian memakan rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi kalian tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak sedikit juga, ya, karena banyak orang yang diazab di dalam neraka itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Penghuni neraka, ahli neraka itu banyak orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ya, banyak orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya syukurilah, kata Allah Subhanahu wa taala, apapun itu pemberian Allah, bukan hanya rizki, ya, bukan hanya rizki, kesehatan, kesempatan, luang waktu, semuanya syukuri. Berterima kasih kita kepada Allah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah kasih sakit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Itu obat paling mujarab tuh, Bapak Ibu. Sakit pinggang, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ya, masih pinggang yang sakit. Lutut masih sehat, alhamdulillah. Diabetes tidak ada, kolesterol tidak ada, alhamdulillah. Itu nanti tidak lama sembuh itu sakit pinggangnya itu. Ya, itu caranya. Dikasih sakit lutut, alhamdulillah, masih lutut yang sakit, pinggang sehat, yang lain masih sehat, alhamdulillah. Nanti tidak lama sembuh itu lutut itu. Tapi kalau lutut ini udah 3 bulan, 4 bulan tidak juga sembuh-sembuh. Pinggang pula sakit lagi nanti itu, Bapak Ibu. Nanti kolesterol pula lagi, diabetes pula lagi itu, ya. Akhirnya komplikasi, mati komplikasi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Syukur itu obat paling mujarab itu. Syukur mengikat nikmat Allah. Kata ulama itu, ya, syukur itu mengikat nikmat Allah itu. Kufur melepaskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita miliki hari ini itulah yang terbaik dari Allah untuk kita itu. Syukur itu. Tidak ada istilah kok segini ya. Ya. Kok cuma segini ya.
Apapun yang Allah berikan di hari ini, itu yang terbaik sekali menurut Allah untuk kita. Kita ini kan selalu berpikir yang terbaik menurut kita, Bapak Ibu. Tapi belum tentu baik sebenarnya menurut Allah. Jadi apa yang diberikan sekarang, yang kita miliki sekarang, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Baik. Kemudian selanjutnya yang ke-10, yang terakhir, ya, yang dapat mengeraskan hati itu perkataan daripada Syekh Ibrahim bin Adham, sesungguhnya kalian sering menguburkan orang-orang yang meninggal dunia. Kalian selalu melihat keadaan maut, kematian itu, tetapi kalian tidak pernah mengambil iktibar dan pelajarannya. Orang yang memandikan jenazah, kemudian dia tidak ada iktibar di dalam hatinya, pelajaran bahwasanya suatu ketika dia juga akan dimandikan, itu mengeraskan hati, itu mematikan hati. Orang yang mengkafani jenazah, kemudian dia tidak ada iktibar bahwasanya suatu saat dia akan dikafankan, itu akan mematikan hatinya, mengeraskan hatinya. Maka tentang kematian ini Bapak Ibu kita ambil pelajaran, ya. Kita ambil iktibar di dalamnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup itu akan merasakan yang namanya pedihnya kematian itu, sukarnya kematian itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 perkara yang membuat hati seorang muslim itu menjadi mati. Semoga kita semua terjauhkan dari 10 perkara di atas tersebut. Tentu agar hati kita selalu hidup, ya. Kita selalu membasahi lidah kita dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat maut. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.